Di sebuah kota kecil yang terkenal dengan legenda dan cerita mistisnya, hiduplah seorang ojek bernama Joko. Ia adalah seorang ojek yang berani dan tidak mudah terpengaruh oleh cerita-cerita seram yang sering beredar di sekitarnya. Namun, suatu malam takdir mempertemukan Joko dengan sebuah pengalaman yang akan mengguncangkan keyakinannya. Seiring berjalannya malam, Joko mendapat panggilan dari seorang penumpang yang meminta diantar ke sebuah alamat di pinggiran kota. Joko biasa melayani penumpang di malam hari, jadi ia segera meluncur dengan motor ojeknya menuju tempat tersebut tanpa curiga. Perjalanan berlangsung dalam kegelapan malam yang sunyi. Jalan yang ditempuh semakin sepi dan hutan-hutan lebat mengelilingi mereka. Pada saat tertentu, Joko melihat bayangan-bayangan aneh di pinggir jalan. Tetapi ia menganggapnya hanya ilusi yang dihasilkan oleh pencahayaan jalan yang buruk. Setelah beberapa saat, Joko tiba di tujuan yang diminta oleh penumpangnya. Namun, keterkejutan mendalam menyeruak dalam dirinya ketika ia menyadari bahwa tempat itu adalah sebuah kuburan tua yang terbengkalai. Makam-makam yang usang dan batu nisan yang hancur melingkupi area kuburan itu. Joko merasa takut dan ragu. Ia berpikir untuk menolak dan mengajak penumpangnya kembali. Tetapi penumpang itu dengan tegas memintanya untuk menunggu. Penumpang tersebut memberikan uang yang sangat besar sebagai imbalan atas kesabaran dan keberanian Joko. Dalam kebingungan dan godaan imbal yang besar, Joko memutuskan untuk menunggu. Ia memarkir motornya di dekat kuburan dan duduk di sebelahnya dengan hati yang gelisah. Suasana sekitar menjadi semakin mencengkam. Angin malam yang dingin membawa seraut wajah yang penuh ketakutan. Tiba-tiba, Joko mendengar suara bisikan dan langkah-langkah di sekitar kuburan. Hatinya berdegup kencang dan ketakutan melingkupi dirinya. Namun ia berusaha mengumpulkan keberanian dan meyakinkan dirinya bahwa itu hanya khayalan dan suara-suara alam. Tetapi saat itulah, dari kegelapan malam, sosok-sosok berpakaian serba hitam mulai muncul satu persatu. Mereka berjalan dengan langkah angker dan wajah yang penuh dendam. Joko menyadari dengan terkejut bahwa mereka adalah arwah-arwah yang gentayangan di kuburan itu. Ketakutan membuncah dalam diri Joko. Ia berusaha menghidupkan motornya dan kabur dari tempat itu. Tetapi motornya tidak mau menyala. Ia merasa terjebak di dalam kuburan, dihantui oleh arwah-arwah yang marah. Dalam kepanikan, Joko berteriak memohon ampun kepada arwah-arwah itu. Ia berlutut di tanah, memohon agar mereka mengampuninya dan membiarkannya pergi. Momen itu terasa berlangsung selamanya. Tetapi akhirnya arwah-arwah itu lenyap. Joko segera melarikan diri dengan keringat dingin mengalir di wajahnya. Ia menyesali keputusannya untuk menerima penumpang di malam hari dan membawa mereka ke tempat yang angker seperti kuburan itu. Pengalaman mengerikan itu menghancurkan keyakinannya yang dulu kuat, mengingatkan bahwa dunia tak terlihat memiliki kekuatan yang tak bisa diabaikan. Sejak saat itu,
Joko memilih untuk menghindari perjalanan malam hari ke tempat-tempat yang angker dan menyingkirkan uang besar yang ia dapat sebagai imbalan. Ia belajar dengan cara yang sulit bahwa uang tidak selalu dapat mengimbangi resiko dan bahaya yang ada di dunia yang tak terlihat.